Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita diberkati olehnya. Pemberitahu firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Royke Mangke. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Bersama dalam ibadah ini, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13b yang menyatakan demikian. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Jemaat,
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, sucikan dan bahurilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32 yang menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu.
Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus Allah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu pada minggu ini boleh bersama-sama datang menyembah, muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya dalam ibadah minggu ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibaca dan diberitakan melalui Kejadian 31 ayat 43 sampai 50, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan dan berfirmanlah kepada kami ya Roh Kudus, karena umat-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian
aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup damai adalah dambaan semua orang. Supaya menghindari pertengkaran, hidup selalu rukun, dan hidup selalu aman. Oleh karena itu, semua itu didambakan oleh setiap orang. Alangkah bahagianya, alangkah sukacitanya kalau kita hidup dalam damai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah menghendaki perdamaian terwujud di antara semua manusia tanpa memandang suku bangsa, seperti halnya yang diberitakan oleh firman Tuhan, yaitu antara Yakub seorang Israel dan Laban seorang Arab. Tanpa memandang agama atau keyakinan, status sosial, dan lain sebagainya. Pertemuan antara Yakub dan Laban di pegunungan Gilead tidak terjadi karena faktor kebetulan, melainkan semua telah diatur dan direncanakan oleh Tuhan. Tuhan mempertemukan mereka bukan tanpa maksud. Tujuannya adalah agar kedua orang yang sering tidak akur itu akhirnya berdamai. Peristiwa pertemuan Yakub dan Laban hendak menegaskan bahwa Tuhan senang akan perdamaian. Tuhan menghendaki agar umat manusia hidup dalam perdamaian. Oleh karena itu, untuk mencapai kedamaian itu, manusia harus menjadi mitra Allah untuk mengupayakan dan memperjuangkan terwujudnya perdamaian. Tadi telah dikatakan
Allah hendak perdamaian. Atau Allah menghendaki perdamaian itu. Perdamaian harus diakui sebagai karunia. Karunia Allah untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Dalam hal ini, setiap orang percaya harus mengupayakan dan memperjuangkan terwujudnya perdamaian, yaitu perdamaian di muka bumi ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah itu. Dan orang percaya harus menjadi contoh dari sikap hidup untuk saling menghargai dan untuk saling mengasihi di antara sesama, tanpa memandang derajat, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang suku, ras, atau jenis kelamin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita juga perlu mengingat dalam mengusahakan dan memperjuangkan perdamaian. Keakuan, sikap egois, dan sikap mementingkan diri disingkirkan jauh-jauh, serta kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, perjanjian damai antara Yakub dan Laban bisa saja tidak terwujud kalau mereka masing-masing memilih untuk mengeraskan hati dan juga masing-masing tetap bersikap egois, bahkan mementingkan diri sendiri. Namun kenyataannya yang terjadi tidaklah demikian. Apa yang dialami antara Yakub dan Laban. Mereka bersedia dipimpin oleh Allah dan mau mendengarkan kehendak Allah dalam pimpinan dan tuntunan Allah. Mereka bersedia menyingkirkan sikap egois dan segala kepentingan diri sendiri. Dalam kerendahan hati, mereka bersepakat untuk mengadakan perjanjian damai seperti apa yang dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan kita ini. Oleh karena itu, perdamaian itu harus diwujudkan khususnya di tengah-tengah keluarga. Kalau kita melihat sejarah antara Laban dengan Yakub adalah merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, perdamaian harus diwujudkan terutama di tengah-tengah keluarga. Seperti yang dialami keluarga Yakub itu sendiri. Perjanjian damai antara Yakub dan Laban mengingatkan bahwa perdamaian pertama-tama harus diwujudkan di dalam keluarga. Hal itu juga tercermin melalui kalimat yang diungkapkan Laban kepada Yakub kalau kita membaca di dalam ayat 50.
upaya dan usaha untuk mewujudkan perdamaian di tengah keluarga dapat dilakukan dengan mewujudkan kasih sayang. Memperlakukan kasih Allah. Memperlakukan kesetiaan baik kepada suami, kepada istri, dan kemudian kepada anak-anak, bahkan kepada saudara-saudara kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan keadaan sekarang yang dialami oleh semua orang, khususnya adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia menjadi kesempatan emas bagi setiap keluarga Kristen untuk mewujudkan perdamaian di tengah keluarga. Kita tidak dapat memungkiri bahwa COVID-19 telah mendatangkan kerugian dan kerusakan. Bahkan kerusuhan bagi banyak orang di dunia, serta menimbulkan korban jiwa. Namun, kita juga bersyukur karena pandemi COVID-19 menyadarkan kita arti penting dari sebuah keluarga. Oleh karena itu, yang kita pahami selama ini dalam kehidupan keluarga, harta yang paling berharga adalah keluarga. Namun sering dengan berjalannya waktu di tengah roda kehidupan yang berputar cepat, kebanyakan keluarga Kristen tidak punya waktu untuk berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga. Masing-masing dengan kesibukan pekerjaannya dan usahanya sendiri, dan rumah bagaikan hotel di kehidupan mereka. Cuma sementara keluar dan tidak lama bersama-sama dengan keluarga. Dan di dalam kehidupan senantiasa berfokus pada bagaimana untuk menciptakan komunikasi yang baik antara keluarga. Kalau ayah sudah sibuk bekerja, kemudian apalagi seorang istri juga bekerja, dan anak-anaknya di rumah. Nah, terkadang dengan waktu yang mereka gunakan itu, terkadang tidak sempat berkumpul bersama-sama, baik suami, istri, dan anak-anak. Sehingga komunikasi dalam keluarga itu sangat kurang. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu juga memberikan suatu keuntungan bagi setiap keluarga, di mana keluarga selalu berkumpul bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam kehidupan keluarga juga, seperti yang dialami oleh Laban dan Yakub. Seperti Yakub menghindari pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Apa jadinya kalau suami istri, keluarga selalu bertengkar dalam kehidupan rumah tangganya? Dan hal ini tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi contoh dan teladan untuk mewujudkan perdamaian itu sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19
suka atau tidak suka, memaksa semua anggota keluarga kembali berkumpul bersama sebagai suatu keluarga. Kesempatan berkumpul hendaknya kita manfaatkan untuk menghadirkan dan mengusahakan pendamaian yang dikehendaki Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Suami hidup dalam damai dengan istri, serta saling menyatakan kasih sayang dan menyatakan kesetiaan. Demikian juga dalam hubungan orang tua dan anak. Orang tua menyatakan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada anak-anak. Anak-anak menghormati orang tuanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kematian dan kebangkitan Kristus, hubungan manusia dengan Allah sudah diperdamaikan. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan dan tidak lagi menjadi seteru Allah. Mari kita terus mengupayakan dan memperjuangkan terwujudnya perdamaian di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, dan di dalam persekutuan kita, di dalam gereja, dan juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga damai sejahtera sorgawi itu akhirnya terjadi juga di seluruh muka bumi ini. Dan kiranya dalam keluarga dan persekutuan kita tetap ada damai sejahtera Allah, agar menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku
Jemaat Tuhan Yesus Kristus dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang penuh dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam ibadah minggu pada hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami umat-Nya selalu hidup dalam damai, dan Allah yang Maha Kasih selalu mendamaikan umat-Nya agar selalu hidup yang mendatangkan damai dan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memelihara dan memberikan hikmat kepada pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat dalam melaksanakan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Semua itu dilakukan demi hormat dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu juga ya Bapa, berkatilah Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB, memberkati fungsionaris Majelis Sinode, dan seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada di Indonesia, dan khususnya GPIB Jemaat Marturia Lojanan. Kiranya memberkati semua presbiter, ke-6 pelkat, dan unit-unit misioner dalam kebersamaan untuk membangun pelayanan dan persekutuan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga mendoakan kiranya memberkati jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing, khususnya bagi jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Berikanlah mereka kekuatan iman dan kemampuan untuk menghadapi pergumulan-pergumulannya ini, sehingga tetap ada sukacita dan damai sejahtera daripadamu Tuhan, dan diberikan selalu semangat dari kekuatan kuasa Roh-Mu, sehingga mereka ini dapat dipulihkan oleh kuasa Allah. Ya Bapa di sorga, memberkati juga setiap usaha dan pekerjaan jemaat. Kiranya Tuhan adalah sumber dari segala berkat, senantiasa memberkati, dan berkat Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan yang selalu berusaha dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Dan juga Tuhan kiranya memberkati sukacita jemaat bagi mereka yang berhari ulang tahun kelahiran dan bagi mereka yang berhari ulang tahun perkawinan di dalam minggu-minggu ini. Kiranya kebahagiaan dan sukacita mereka menjadi ungkapan syukur bagi mereka untuk selalu dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga doakan untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa kami ini. Ya Allah kami, berkatilah kami yang melayani pada ibadah minggu ini, presbiter
bersama multimedia, organus, pemandu lagu Kantoria, dengan setia melayani Tuhan. Kiranya selalu Tuhan memberikan hikmat, bahkan memberikan kesehatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami melayani Tuhan. Ya Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu yang kudus. Inilah doa kami. Tuhan kiranya selalu menolong dan menopang kami, memberkati kami yang selalu memohon di dalam doa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9 yang menyatakan bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Warta Jemaat Ibadah Minggu, tanggal 14 Juni 2020, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dari tanggal 15 sampai dengan 21 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu, mulai jam 09.00 sampai jam 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Heri Setio Utomo dengan nomor handphone atau WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian, dapat merekam video sendiri dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi nomor di bawah ini. Untuk warta keuangan dapat dibaca di dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajana. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku.
Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.